Shalom, rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi. Jumpa lagi kita di akhir pekan. Mari kita bersama-sama di akhir pekan ini kembali merefleksikan perjalanan hidup kita selama kurang lebih satu pekan. Kita menyadari dan kita harus mengakui bahwa sepanjang satu pekan yang kita jalani, ada cinta kasih Tuhan, ada rahmat Tuhan, ada berkat Tuhan yang kita rasakan, yang kita terima, dan kita nikmati di sepanjang perjalanan hidup kita. Namun mungkin juga di sepanjang satu pekan itu kita berjumpa dengan pengalaman-pengalaman yang tidak, bahkan kurang menyenangkan. Bukan berarti itu harus menghilangkan upaya kita untuk tetap memaknai apa arti kehidupan dan apa arti masa muda kita. Malam hari ini kita bersama-sama akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita awali dengan kita memohon pertolongan Tuhan dan bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa, saudara-saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu kepada kami. Satu pekan kami telah jalani dan tempuh kehidupan ini dengan berbagai dinamika serta kenyataan yang ada di dalamnya. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kami. Dan karena itu kami memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah dengan segala kebaikan yang Engkau telah hadirkan itu, kami dapat menghargai kehidupan ini. Terlebih, kami dapat mengisi kehidupan ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya malam hari ini bersama-sama kami hendak kembali mendengar dan merenungkan kebenaran sabda-Mu. Tuntun kami dengan hikmat, berkati kami dengan pengertian, anugerahi kami hati dan telinga yang dengar-dengaran serta mau menyambut dan memelihara kebenaran sabda-Mu dengan baik, sehingga hidup kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau dengan benar. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudara, kaum muda yang Tuhan kasihi, mari kita membuka Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Injil Matius pasal 4 ayat pertama hingga 11. Firman Tuhan diberi judul, perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya,
semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kaum muda yang berbahagia, firman Tuhan yang kita dengarkan bersama malam ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, saya ingin menyampaikan bait sajak yang dituliskan oleh Sapardi Djoko Darmono. Bait sajak itu berbunyi, pagi dikaruniai begitu banyak pintu, dan kita disilakan masuk melewatinya kapan saja. Malam diberkati begitu banyak gerbang, dan kita digoda untuk membukanya dan keluar agar bisa ke sana. Saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, kutipan sajak tadi hendak mengilustrasikan kepada kita bahwa sebagai orang muda, sebagai manusia, realitas hidup kita diperhadapkan pada banyak pilihan. Sesederhana apapun hidup yang kita jalani, realitas yang harus kita tempuh dan kita arungi, kita sadar betul bahwa di dalamnya ada pilihan-pilihan yang diperhadapkan pada kita. Bukan hanya pilihan dengan siapa kita kelak akan berpasangan. Bukan hanya pilihan dengan siapa kelak kita akan berteman. Bukan hanya pilihan di mana kita akan bekerja dan lain sebagainya. Pilihan yang baik, pilihan yang tidak baik diperhadapkan pada kita sebagai sebuah realitas orang muda. Saudara-saudara, kaum muda yang Tuhan kasihi, pilihan-pilihan itu bisa saja menjadi bagian yang menantang kita, yang menggoda kita untuk segera kita ambil dan segera kita pilih. Sadar atau tidak saudara-saudara yang Tuhan kasihi, setiap pilihan dalam hidup kita itu akan selalu punya dampak, akan selalu ada konsekuensinya, akan selalu ada risiko yang harus diambil, dan risiko yang diambil itu bisa saja berdampak dengan kita. Karena itu, saudara-saudara, betapa penting dan berharganya hikmat Tuhan ketika kita harus menentukan sebuah pilihan. Betapa penting dan berharganya relasi kita dengan Tuhan itu terpelihara dan terbangun secara baik, supaya saat kita sebagai orang muda harus menentukan pilihan, kita tidak salah memilih, kita tidak salah mengambil keputusan. Sebab yang ada jika kita salah mengambil keputusan akibat pilihan yang asal-asalan, yang ada pasti adalah penyesalan. Karena itu, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari, tidak menyesal setelah kita menentukan keputusan dan pilihan kita, maka baiklah kita mempertimbangkan baik buruknya, dampaknya jika kita harus menentukan pilihan A, pilihan B, atau pilihan
lainnya dalam hidup kita. Dan untuk itu, mari kita belajar dari Yesus, saudara-saudaraku, kaum muda yang Tuhan kasihi. Perikop pencobaan di padang gurun memperhadapkan Yesus pada sebuah kenyataan bahwa status Yesus sebagai anak Allah ternyata tidak otomatis membuat Yesus bebas dari tantangan. Status Yesus sebagai anak Allah ternyata tidak otomatis membuat Yesus bebas dari pencobaan, bebas dari godaan. Justru status Yesus sebagai anak Allah menghadapkan Yesus, mempertemukan Yesus pada godaan dan pencobaan yang tidak ringan. Statusnya sebagai anak Allah langsung diuji oleh iblis. Cerita tentang pencobaan di padang gurun atau narasi tentang pencobaan di padang gurun hendak memperlihatkan sebuah kualitas relasi yang dibangun, yang dijaga dan diperlihatkan antara Yesus sebagai seorang utusan dengan Bapa yang mengutusnya. Kita lihat, saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, pencobaan pertama yang menguji status keilahian Yesus setelah Yesus berpuasa 40 hari. Saya kira saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasih, tidak ada orang yang tidak akan lapar jika ia telah menjalani puasa dalam waktu yang cukup panjang. Jangankan 40 hari, mungkin 6 jam saja kita puasa, kita akan merasakan lapar yang luar biasa. Apalagi ketika harus puasa 40 hari lamanya, pasti akan sangat lapar. Kesempatan iblis hadir di situ, mencoba Yesus, menggoda Yesus yang telah selesai berpuasa 40 hari. Iblis tahu manusia punya kelemahan. Iblis tahu kelemahan itu pasti harus segera dipenuhi kebutuhannya. Karena itu iblis mencoba Yesus agar Yesus yang sedang lapar pasca puasa 40 hari lamanya dapat terpuaskan rasa laparnya. Perintah iblis hanya satu: mengubah batu menjadi roti. Bisa Yesus lakukan? Bisa, saudara-saudara, sangat bisa. Tapi mengapa Yesus kemudian menolak melakukan itu? Mengapa Yesus kemudian memilih untuk tidak menuruti keinginan iblis? Saudara yang Tuhan kasihi, ketika lapar, jangankan orang jahat, orang baik saja bisa berbuat jahat. Orang yang selama hidupnya tidak pernah melakukan kejahatan saja, jika dia sudah kepepet dalam kondisi lapar, tidak ada hal-hal yang bisa dilakukan, maka kejahatan pun bisa dilakukan. Yesus dikenal sebagai pribadi yang baik. Iblis tahu hal itu. Dalam situasi lapar, karena itu iblis menawarkan sesuatu yang dapat memenuhi dan tercukupi kebutuhan Yesus. Tapi sekali lagi Yesus menolak hal itu dengan alasan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Statement Yesus mau menegaskan, saudara-saudara, bahwa taat pada perintah Allah, taat pada kebenaran yang Allah sampaikan jauh lebih baik ketimbang menuruti hawa nafsu dan keinginan dunia. Begitu pula dengan kita. Godaan untuk mengikuti keinginan dunia banyak diperhadapkan pada kita.
Ketika anak-anak muda kumpul dengan sesama anak muda, beranikah kita menolak tawaran untuk mencoba narkoba? Beranikah kita menolak untuk mencoba tawaran meminum minuman keras yang dapat memabukkan? Ketika kita berani menentukan pilihan untuk terjun di sana, kita yang baik pun, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bisa terjerumus pada perilaku dan perbuatan yang justru bertentangan dengan kehendak Tuhan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Yesus tahu memenuhi keinginan iblis bertentangan dengan kehendak Bapaknya, berlawanan dengan kehendak Bapaknya, dan memperlihatkan kualitas hubungan yang tidak harmonis. Kata Yesus tidak mau mengikuti keinginan iblis. Selesai digoda pertama, saudara-saudara, lalu iblis menyerah? Tidak, ternyata. Tawaran berikutnya jauh lebih memperlihatkan sebuah kualitas relasi, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Membawa Yesus ke bumbungan bait Allah dan meminta Yesus untuk menjatuhkan diri dari sana. Dan iblis pintar, iblis cerdas. Dia mengutip kesaksian firman Tuhan, bahwa jika Yesus mampu menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah, iblis mengutip kesaksian firman Tuhan pada bagian lain, maka Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang Yesus supaya Yesus tidak terantuk pada batu. Atau jika disederhanakan, supaya Yesus tidak jatuh dan terluka. Kutipan firman Tuhan bisa saja menggoda seseorang, saudara-saudara. Kutipan firman Tuhan yang disampaikan bisa saja membuat seseorang tergiur, lalu kemudian ikut tawaran itu. Tapi Yesus tidak. Mengapa? Karena Yesus tahu itu berarti sama saja mencobai Bapaknya. Itu berarti adalah sebuah tindakan yang justru mencobai yang mengutusnya. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Ketika kita juga diperhadapkan pada tawaran yang menggiurkan, lalu kemudian orang yang menawarkan itu mengutip firman Tuhan, mengutip kesaksian Alkitab, adakah hati kita untuk mengikutinya, saudara-saudara? Adakah hati kita untuk mengikuti tawaran dan godaan itu, saudara-saudara? Hati-hati, saudara-saudara. Jangan-jangan ketika kita mengikutinya dan mengambil pilihan dari tawaran si penggoda, kita sedang mencobai Tuhan. Kita sedang menguji kesabaran Tuhan. Kita sedang menguji kasih Tuhan kepada kita. Hati-hati, saudara-saudara. Jangan kita menguji Tuhan. 2 kali ditolak. Apakah iblis menyerah? Tidak. Kali ini iblis menawarkan sesuatu yang jauh, wow, menyenangkan, wow, luar biasa indah. Iblis menawarkan sesuatu yang megah, kekuasaan, kemegahan. Tapi sekali lagi dengan tawaran ketiga pun Yesus menolak. Karena Yesus tahu kemegahan dunia itu fana adanya. Kemegahan dunia itu sementara adanya, bahkan bisa berujung pada kebinasaan. Saudaraku kaum muda yang Tuhan kasih, bagaimana dengan kita? Ketika masa muda kita juga diperhadapkan pada pilihan. Pilihan untuk menentukan identitas, pilihan untuk menentukan jati diri kita. Apakah kita sudah menentukan pilihan yang tepat? Pilihan yang tepat bukan berarti hanya menyenangkan diri kita. Tapi pilihan yang tepat berarti juga menyenangkan Tuhan. Tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jangan berpikir, saudara-saudara yang Tuhan kasihi,
masa kita masih panjang. Sehingga kalau sekarang saya memilih yang salah, saya memilih yang keliru, saya akan perbaiki nanti. Jangan berpikir seperti itu, saudara-saudara. Karena itu sama saja kita menguji Tuhan dalam hidup kita. Kalau ya Tuhan memberikan kesempatan, kita sehat sampai tua, lalu kita bisa memperbaiki. Kalau kemudian kita sudah merasa nyaman dengan godaan dunia, dengan tawaran dunia yang menggiurkan dan menyenangkan kita, lalu kemudian kita tenggelam dalam tawaran dan godaan dunia yang menyenangkan itu, maka kita pasti tak punya kesempatan untuk memperbaikinya. Karena itu, saudara-saudaraku kaum muda yang Tuhan kasihi, pilihan tepat hari ini akan menentukan masa depan bahagia kita. Tapi pilihan keliru saat ini, itu akan mendatangkan resiko bukan hanya untuk saat ini, tapi juga untuk masa yang akan datang. Karena itu jangan main-main dengan pilihan hidup kita. Jangan coba-coba memberikan dan menentukan pilihan yang bertentangan, baik dengan hukum ataupun dengan kehendak Tuhan. Karena ketika kita coba-coba memulai pilihan dan menentukan keputusan pilihan kita pada pilihan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang berlaku, kita sendiri yang akan mengalami kerugian. Kita sendiri yang akan merasakan dampak dan akibatnya. Hidup di dunia ini ibarat padang gurun. Dan padang gurun itu adalah tempat kita diuji. Ujian itu harus melahirkan kualitas iman dan ketergantungan kita kepada Allah. Oleh karenanya, saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, tentukanlah pilihan kita dengan benar. Yakinilah bahwa pilihan itu telah sesuai dengan kehendak Allah dan tidak bertentangan dengan aturan serta norma yang berlaku dalam hidup kita. Maka Tuhan pasti akan bekerja untuk menolong kita, menghantar dan menuntun kita menikmati buah dari pilihan benar yang kita tentukan di masa muda. Masih ada banyak waktu, masih ada kesempatan. Kalau selama ini kita telah salah menentukan pilihan, perbaiki segera. Jangan tunda untuk memperbaiki. Karena jika kita menunda untuk memperbaikinya, bisa jadi kita terlambat. Yesus memberi contoh pada kita untuk berkata tidak pada godaan iblis, untuk berkata tidak pada kemegahan dunia, untuk berkata tidak menyembah kepada yang lain selain kepada Tuhan. Karena itu kuncinya, andalkanlah Tuhan dan milikilah relasi yang baik dengan Tuhan, supaya kita tidak terjebak pada tawaran dunia yang menggiurkan dan membinasakan. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar malam ini. Ajar kami untuk dapat menentukan pilihan yang tepat dan benar, seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Supaya masa muda kami menjadi masa di mana kami menempa kualitas iman dan relasi kami dengan Tuhan. Berkati setiap aktivitas kami Tuhan, agar aktivitas kami tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan dan norma serta aturan yang berlaku dalam hidup bermasyarakat. Lindungi kami dan tuntun setiap rencana kami ke depan. Jika Tuhan berkenan, maka kabulkanlah rencana kami seturut kehendak Tuhan. Berdoa kami bagi papa mama kami, lindungi mereka, sertai mereka. Beri mereka kekuatan dan kesabaran untuk dapat terus mendampingi kami hidup benar seturut kehendak Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan.
supaya apa yang dilakukan para pemimpin kami pada akhirnya juga berbuah baik dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami telah dengar dan kami renungkan bersama-sama. Ini doa kami. Kami bawa dan kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Yesus bersama-sama. Kami berdoa seturut doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudara kaum muda, firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Tetaplah tentukan pilihan terbaik kita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih.